Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu PNS, P3K dan Bapak Ibu pensiunan. Berikut akan kita update besaran gaji baru berdasarkan tetapan pemerintah untuk tahun 2024 yang mulai berlaku 1 Januari 2024. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu sekalian, pemerintah sudah mengeluarkan ini peraturan pemerintah atau peraturan presiden terkait penyesuaian gaji pegawai negeri ya akibat dari kenaikan 8% untuk PNS dan 12% untuk pensiunan. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu, baik itu Bapak Ibu sekalian untuk PNS, pensiunan maupun P3K. Ini pemerintah sudah mengeluarkan penyesuaian gaji baru ya. Jadi ini untuk P3K. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu pensiunan, peraturannya itu adalah nomor 8 tahun 2024 tentang penetapan pensiunan pokok, pensiunan pegawai negeri sipil dan janda duda. Namun di sini kita belum lihat ada tetapan besarannya ya. Di peraturan ini berbeda dengan PNS dan P3K. Di sini tidak ada disebutkan besarannya. Namun dinyatakan di pasal 2 bahwa untuk pensiunan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 bagi pensiunan pegawai negeri sipil yang dipensiunkan sampai dengan tanggal 1 Januari 2024, pensiunan pokoknya disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 segaris dengan pensiunan pokok lama sebagaimana tercantum dalam lajur 2 daftar 5A sampai dengan daftar PQ lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Ini adalah peraturan pengganti ya di peraturan nomor 18 tahun 2019 sebelumnya. Kemudian B, bagi pensiunan janda duda dari pegawai negeri sipil yang dipensiunkan sampai dengan tanggal 1 Januari 2024, pensiun pokoknya disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 segaris dengan pensiunan pokok lama sebagaimana tercantum dalam lajur 2 daftar 6A. Pasal 3, pensiunan pegawai negeri sipil dan janda dudanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diberikan selisih pensiunan pokok. Lalu selisih pensiunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penyesuaian besaran pensiunan pokok yang diterima karena terdapat perbedaan besaran antara pensiunan pokok yang diterima oleh pensiunan pegawai negeri sipil dan janda dudanya yang dipensiunkan sampai dengan tanggal 1 Januari 2024. Ini penyesuaian-penyesuaiannya. Namun kalau kita lihat di peraturan ini ya Bapak Ibu sekalian, belum ada dilampirkan di sini terkait penyesuaiannya. Ini juga masih kita dalami. Namun untuk pegawai negeri sipil dan P3K ini sudah dicantumkan. Nah, ini adalah Perpresnya ya nomor 10 tahun 2024 tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas peraturan pemerintah nomor 77 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil ke dalam gaji pokok pegawai negeri sipil. Nah, barangkali ini peraturannya tidak banyak kita bahas Bapak Ibu sekalian ya. Ini berlaku mulai 1 Januari ini. Namun kita masih menunggu PMK-nya. Ini adalah lampirannya, kita akan bahas satu persatu. Untuk golongan 1 ini Bapak Ibu sekalian ada dibuat di sini lama baru ya. Untuk 1A yang lama 1.560, baru 1.685.700. Jadi ini ada sekitar kenaikan berapa ini Bapak Ibu sekalian? 120 ya. Kemudian golongan B masa kerja 3 tahun, lama 1.700, baru 1.840.800. Golongan 1C ini penyesuaiannya 1.776.000 menjadi 1.918.700 dan 1D 1.891.000 menjadi 1.999.900. Inilah kenaikannya hingga di masa kerja 26 tahun ya. Ini masih 26 tahun. Untuk masa kerja 27 tahun dibuat di sini untuk golongan 1B 2.472.900 sebelumnya menjadi 2.670.000 ya. Untuk 1C menjadi 2.783.000, 1D menjadi 2.901.400. Bapak Ibu bisa menyesuaikan kenaikannya ya. Untuk golongan 2 ini Bapak Ibu sekalian lampirannya ya. Golongan 2 untuk 2A menjadi 0 tahun 2.184.000. Untuk 2B masa kerja 3 tahun 2.208.400 sebelumnya menjadi 2.385.000. Kemudian untuk
2C menjadi 2.485.900, 2D menjadi 2.591.100. Ini menyesuaikan masa kerja ya. Inilah komponen barunya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa lihat di sini hingga masa kerja 33 tahun menjadi 3.643.400. Kalau yang 2B menjadi 3.797.500. Ini ada kenaikan sekitar 200 lebih ya, 280-an. Kemudian untuk 2C 3.958.200 ada kenaikan sekitar 300-an ya, hampir 300-an. 2D menjadi 4.125.600 ada kenaikan sekitar 300 Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah besaran-besaran sesuai dengan masa kerja Bapak Ibu sekalian. Ini kita bisa cek satu persatu ya. Ini penyesuaiannya. Begitu juga untuk golongan 3 Bapak Ibu sekalian ya. Untuk 00 tahun yang sebelumnya dari 2.579, ini yang kita bahas menjadi 2.785.700, meningkat untuk masa kerja 2 tahun 2.873.000, 4 tahun 2.964.000, 6 tahun 3.057.000. Ini peningkatannya hingga di 32 tahun gaji pokoknya menjadi 4.575.200. Ini rata kalau untuk guru ya. Kemudian untuk golongan 3B ini lama ya Bapak Ibu sekalian, barangkali sudah tahu. Yang baru masa kerja 0 tahun menjadi 2.900.000, 2 tahun menjadi 2.995.000, 4 tahun menjadi 3.089.000, 6 tahun menjadi 3.186.600. Ini kenaikannya sudah pernah kita buat ya. Kurang lebih perhitungannya sama Bapak Ibu sekalian. Begitu juga untuk masa kerja 12 tahun 3B 3.497.300 hingga paling tinggi nih masa kerja 30 tahun 4.768.800. Lalu untuk 3C paling rendahnya menjadi 3.026.000, meningkat sesuai dengan masa kerja dan paling tingginya menjadi 4.970.500 ya. Dan golongan 3D yang paling rendah adalah 3.154.400, paling tinggi menjadi 5.180.700. Inilah perubahan kenaikan ya akibat dari 8% yang ditetapkan pemerintah. Lalu kemudian untuk golongan 4 Bapak Ibu sekalian, paling rendahnya 4A adalah 3.287.800, paling tingginya menjadi 5.399.900. Itu golongan 4A. Kalau 4B paling rendahnya adalah 3.426.900, kemudian meningkat menjadi 5.628.300. Jadi kalau kita perhatikan ini peningkatannya 400.000 lebih ya. Kemudian 4C paling rendahnya menjadi 3.571.900 menjadi 5 juta, dan paling tingginya adalah 5.866.400 paling tinggi. Ya, ini peningkatannya juga 400 lebih, rata mengalami peningkatan 400.000 ya. Begitu juga 4D Bapak Ibu sekalian, paling rendahnya adalah 3.723.000 dan masa kerja 32 tahun adalah 6.114.500. Serta golongan tertinggi di 4E paling rendahnya menjadi 3.880.400 dan paling tingginya ini adalah 6.373.200. Jadi ini sekitar 400 lebih kenaikannya. Nah, untuk P3K ini adalah mencabut Perpres nomor 98 tahun 2020. Yang berlaku sekarang adalah Perpres nomor 11 tahun 2024 tentang perubahan atas Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, kita di sini tidak membahas terkait aturan-aturannya ya. Jelasnya ini berlaku mulai 1 Januari, dan karena memang untuk P3K ini ya masih golongan 9 rata ya Bapak Ibu sekalian, maka golongan 9 yang kita akan bahas ini sekarang gaji pokoknya di 0 tahun adalah 3.203.600, sebelumnya adalah 2.996.600, maka ini hampir 200.000 lebih naik. Kemudian masa kerja 2 tahun itu adalah 3.304.400, rata paling tingginya masih masa kerja 4 tahun menjadi 3.408.500. Dan nanti kalau Bapak Ibu naik golongan menjadi golongan 10 ya, ini masa kerjanya misalnya di
4 tahun menjadi 3.552.700. Untuk golongan 10 paling 9 paling tinggi gajinya adalah 5.261.500. Golongan 10 5.484.000. Golongan 11 5.716.000, yaitu adalah golongannya. Hingga untuk golongan tertinggi P3K adalah golongan 17, nanti akan menerima 7.329.000, itu untuk masa kerja 32 tahun. Ini ketetapannya. Begitu juga untuk lulusan SMA golongan 5 sampai 8 belum ada ya, masih direncanakan mau dibuka. Dan golongan 1 sampai 4 untuk lulusan SD SMP. Nah, inilah informasi terbaru ya terkait dengan besaran gaji Bapak Ibu sekalian berdasarkan penyesuaian gaji yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan diterbitkannya peraturan ini Bapak Ibu sekalian, maka sekarang kita tinggal menunggu juknisnya berupa Permenkeu ya. Mudah-mudahan juga segera dituntaskan oleh Menkeu. Tadi kita coba cari belum ada, sehingga nanti bisa juga segera terrealisasi kenaikan dari gaji Bapak Ibu PNS, P3K dan pensiunan ini. Nah, barangkali ini Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan, semoga kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.